Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa IAT 7B dimanapun Anda berada. Kita kali ini akan mendengarkan presentasi dan mendiskusikan pemikiran tokoh Muhammad Arkun. Jadi kalau yang pertama kita memperkenalkan pemikiran Aisyah binti Syatiq, seorang mufassirah perempuan dari Mesir, mufassir perempuan dari Mesir. Kata kunci pemikirannya adalah Al-Quran wa kitabul arabiyyati akbar. Al-Quran adalah buku atau kitab bahasa dan sastra Arab terbesar. Karenanya Al-Quran harus didekati atau harus dibaca, harus dipahami dengan pendekatan sastra Arab. Itu Aisyah binti Syatiq. Kemudian pemikir kedua kita dari Mesir pindah ke Pakistan, Fazlur Rahman atau Fadlur Rahman. Kata kunci pemikirannya adalah double movement, gerakan ganda. Untuk memahami Al-Quran agar relevan dengan masa kini adalah memahaminya kembali ke masa lalu, di zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, lalu memahami pesan utama ayat tersebut apa, lalu pesan utama itulah yang kemudian dibawa ke zaman kita sekarang ini. Gerakan kedua begitu. Lalu memahami ayat dengan mengingat pesan utama tadi, bukan berdasarkan bunyi harfi ayatnya saja. Dari Fazlur Rahman kita ke Sudan, ke Mahmud Muhammad Toha, seorang sufi yang punya pemikiran dalam tanda kutip ya, baru dan dalam tanda kutip nyeleneh, sehingga mengagetkan banyak orang dan kebetulan karena berseberangan dengan rezim akhirnya dihukum mati. Inti pemikiran Mahmud Toha adalah pada pembalikan nasikh mansukh, di mana Al-Quran yang tadinya mansukhnya itu Makkiyah dan nasikhnya adalah Madaniyah dibalik menjadi yang mansukh Madaniyah, yang nasikh Makkiyah. Seolah-olah sederhana, tetapi efek dari pembalikan itu memang tidak sederhana. Kemudian setelah itu kita ke Maroko, ke Abid Al-Jabiri minggu kemarin ya. Nah, sekarang Abid Al-Jabiri, kalau Mahmud Toha kan pembalikan nasikh. Kalau Abid Al-Jabiri baru minggu kemarin ya. Itu kira-kira kalau dikata kuncikan, dicari kata kunci pemikirannya, diungkapkan secara singkat dan sederhana, apa tuh? Coba. Siapa yang bisa jawab sebelum kita mulai ya? Ini sudah 26 mahasiswa. Kalau Abid Al-Jabiri, kata kunci pemikirannya apa kira-kira? Kalau kemarin kan pembalikan nasikh kalau Mahmud Toha. Kalau Abid Al-Jabiri apa? Masih ingat? Para penghafal Quran biasanya ingatannya kuat ya. Ada yang bisa jawab? Kemarin Abid Al-Jabiri itu pemikirannya kalau diungkapkan sederhana itu apa?
tartib nuzuli, ya, tartib nuzuli dan pendekatan tarikhi. Semangatnya adalah mu'asyirah, agar Quran mu'asyirah li nafsihi, agar temporer dan relevan di zaman Quran dan pada masa Quran itu turun, tetapi juga temporer di masa kita sekarang atau relevan di masa kita sekarang, yang dalam istilah Al-Jabiri mu'asyarul lana. Jadi tartib nuzuli, pendekatan tarikhi, dan mu'asyarul lahu, mu'asyarul lana. Itu ya. Itu Abid Al-Jabiri. Anda bisa teliti, bisa bandingkan tartib nuzulinya Aisyah binti Syati. Aisyah binti Syati juga dengan tafsir bayaninya itu mempunyai teori menafsirkan Quran ala tartib nuzuli, sesuai urutan turunnya ayat, bukan urutan mushaf. Hanya bedanya, kalau tartib nuzuli di Aisyah binti Syati, lalu menafsirkannya dengan pendekatan sastra Arab. Sementara tartib nuzuli di Abid Al-Jabiri menafsirkannya dengan pendekatan tarikhi. Tarikh itu sejarah. Nah, pendekatan sejarah yang dimaksud di dalam Abid Al-Jabiri adalah sejarah perjuangan dakwah Nabi. Itu ya. Itu saja. Nanti bagaimana dengan penafsiran Muhammad Arkun yang kita akan bedah hari ini. Silakan, pemakalnya sudah hadir? Pemakalnya hadir atau belum ini? Sudah, Bapak. Nah, silakan dimulai saja. Disampaikan, tidak usah dibaca semuanya, yang penting-penting saja. Tidak usah juga dibaca mamanya biografi Muhammad Arkun, dibaca tapi yang penting lahir di mana, pendidikannya apa, karirnya apa. Tidak usah Muhammad Arkun pernah jatuh dulu umur 10 tahun, jatuh di jalan lalu masuk rumah sakit. Nggak usah disampaikannya begitu-begitu ya. Terlalu, jadi yang inti-intinya saja. Karena habis presentasi pemakalah saya juga akan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Muhammad Arkun ini di antara 13 pemikir yang kita bedah di semester ini, Muhammad Arkun lah yang pemikirannya paling rumit, teman-teman. Menurut saya dan menurut beberapa teman saya juga begitu. Itu paling rumit, paling susah dipahami. Membacanya harus berkali-kali. Bahkan kalau Anda baca atau pemakalah membaca jurnal-jurnal yang saya kasih pun, itu bahasanya di artikel jurnal itu bulat sebetulnya. Artikel jurnal pertama, kedua itu apa gitu ya, itu bulat itu. Baru agak bisa dipahami sebetulnya kalau di buku ini nih yang saya sering. Ini murah, 35.000 ya. Ini mudah dipahami. Ini buku lama sekali sebetulnya. Waktu saya kuliah ya. Ini lebih mudah dipahami. Mungkin sudah diedit dengan baik. Tapi di artikel-artikel jurnal ini apa maksudnya? Tapi ya makanya nanti kalau ada kata-kata yang bulat dan sulit dipahami di makalah juga mohon dimaklum, karena ini kan mengutip ke artikel jurnal yang sebagian artikel jurnal juga nampaknya bahasanya ikut bulat pada ikut tumpang tindih. Karena aslinya bahasa Perancis ya. Diterjemahkan ke Inggris, ke Arab, ke Indonesia. Jadi mungkin ada persoalan di penerjemahan. Silakan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemikiran Muhammad Arkun. Langsung saja biografi Muhammad Arkun. Muhammad Arkun lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Toirit Mimon, Kabilia, Aljazair. Arkun berasal dari keluarga sederhana yang tergolong pada strata sosial yang rendah. Ibunya adalah seorang yang buta huruf dengan bahasa Kabilia Berber sebagai bahasa ibu dan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Aljazair.
Sebagai anak yang dilahirkan di Kabilia, Arkon mengenal dengan baik bahasa tidak tertulis Kabilia yang merupakan alat untuk mengungkapkan tradisi dan nilai yang sudah ribuan tahun usianya. Dan sebagai penduduk Aljazair, Arkon juga mengenal baik bahasa Arab yang merupakan bahasa keagamaan yang tertulis. Sedangkan sebagai orang yang dididik dalam tradisi Perancis, ia menguasai bahasa Perancis dengan baik sebagai non keagamaan tertulis dan alat untuk mengenal nilai-nilai dan tradisi keilmuan Barat. Selanjutnya pendidikan Muhammad Arkon. Pendidikan Arkon ditempuh di desa asalnya, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di kota Pelabuhan Oran. Tamat SMA pada tahun 1950, ia melanjutkan studi bahasa dan sastra Arab di Universitas Algiers dan selesai pada tahun 1954. Kemudian Arkon melanjutkan studinya di Paris di Universitas Sorbonne dengan masih konsen di bidangnya, yaitu studi bahasa dan sastra Arab. Pada tahun 1961, Arkon diangkat menjadi dosen di Universitas Sorbonne di Paris. Dan pada tahun 1969, Arkon menyelesaikan pendidikan formalnya di universitas tersebut dengan meraih gelar doktor dalam bidang sastra. Selanjutnya, pada tahun 1970 sampai 1972, Arkon mengajar di Universitas Lyon, kemudian kembali ke Paris sebagai guru besar sejarah pemikiran Islam. Lanjut Kak Fat. Selanjutnya karya-karya Muhammad Arkon. Sebagai ilmuwan yang produktif, Arkon telah menulis banyak buku dan artikel di sejumlah jurnal terkemuka seperti Arabica, Studia, dan Islamo Kristiana. Sementara buku-buku Arkon yang merupakan kumpulan artikelnya di beberapa jurnal bisa teman-teman baca sendiri di sini. Selain itu, Arkon juga menerbitkan makalah dan karya bersama yang dilakukan dengan cendekiawan lain. Di antaranya adalah Traité de éthique, Traduction Française, Hafiz Introduction Notes du Tahdhib al-Akhlaq, sebuah pengantar dan catatan tentang etika dan kitab Tahdhib al-Akhlaq Ibnu Miskawi. Selanjutnya kondisi sosial politis yang melingkupinya. Selain mengajar, Arkon juga mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan menduduki jabatan penting di dunia akademis dan masyarakat. Dia menjabat sebagai Direktur Ilmiah Jurnal Arabica, anggota Panitia Nasional Perancis untuk Etika dan Ilmu Pengetahuan Kehidupan dan Kedokteran, anggota Majelis Nasional Perancis untuk AIDS, dan anggota Legiun Kehormatan Perancis. Dia pernah mendapat gelar kehormatan diangkat sebagai Officer des Palmes Academicus, sebuah gelar kehormatan Perancis untuk tokoh terkemuka di dunia. Universitas, dan pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian Islam dan Timur Tengah pada Universitas Sorbonne Nouvelle. Sejak keterbukaan politis di Aljazair, pemikiran Muhammad Arkon lebih diperkenalkan di tanah airnya melalui sejumlah wawancara di media cetak dan televisi. Selanjutnya dijelaskan oleh Irtiko. Selanjutnya, latar belakang munculnya pemikiran Muhammad Arkon. Pemikiran Arkon sangat kentara dipengaruhi oleh gerakan strukturalis Prancis. Metode historisme yang dipakai Arkon adalah formulasi ilmu-ilmu sosial barat modern hasil ciptaan para pemikir strukturalis Prancis. Referensi utamanya adalah Desaux, linguistik, Lévi-Strauss, antropologi, Lacan, psikologi, Barthes, semiologi, Foucault, epistemologi, Derrida, gramatologi, filosofi Prancis, Paul Ricoeur, antropolog seperti Jacques Gaudy dan Pierre Bourdieu. Secara cemerlang, Arkon mengaku dirinya sebagai sejarawan pemikir dan bukan sebagai sejarawan pemikiran. Sejarawan pemikiran bertugas hanya untuk menggali asal-usul dan perkembangan pemikiran.
sejarawan murni. Sementara sejarawan pemikir dimaksudkan sebagai sejarawan yang telah mendapatkan data-data objektif. Ia bisa juga mengolah data tersebut dengan memakai analisis filosofis. Dengan kata lain, seorang sejarawan pemikir bukan hanya bertutur tentang sejarah pemikiran belaka secara pasif, melainkan juga secara aktif bisa bertutur dalam sejarah. Semenjak menjadi dosen di Universitas Sorbonne tersebut, Arcon menetap di Prancis dan menghasilkan banyak karya yang dipengaruhi oleh perkembangan mutakhir tentang Islamologi, filsafat, ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu sosial di dunia barat, terutama di dunia tradisi keilmuan Prancis. Jenjang pendidikan dan pergaulan ilmiah yang ditempuh Arcon membuat pergaulannya dengan 3 bahasa, Berber, Kabilia, Arab, dan Prancis, dan tradisi serta kebudayaan menjadi semakin erat. Kemudian, selama menjalani masa-masa studi, Arcon sangat menyadari bahwa bahasa, pemikiran, sejarah, dan kekuasaan merupakan bagian-bagian yang dapat menjadi interaksi. Hal tersebut amat menarik perhatiannya selaku Muslim. Perkembangan dunia barat banyak memberikan inspirasi intelektual yang mendorong cita-citanya untuk bergelut secara lebih intens atas persaingan-persaingan di negaranya terhadap sikap rasional dan kritis terhadap barat dalam menjalani profesinya sebagai tenaga pengajar. Arcon selalu menyampaikan pendapatnya secara logis. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam merumuskan pemikirannya, ia banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf barat, terutama Prancis seperti Paul Ricoeur, Michel Foucault, Jacques Derrida, dan lain-lain. Analisisnya terhadap pemikiran Islam yang berdasarkan pembuktian dan interaksi filsafat religius rupanya dapat membangkitkan kebebasan berbicara dan berekspresi di kalangan intelektual dan yang tak kalah pentingnya membuka peluang bagi munculnya kritik. Akhirnya, sosok Arcon memang tidak hanya dilihat sebagai intelektual yang berada di atas menara gading, karena Arcon meminjam ungkapan Nasir Tamarah, yaitu ia adalah seorang yang engine, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan dan aksi yang menurutnya penting bagi kemanusiaan. Bagi Arcon, pemikiran dan aksi haruslah berkaitan. Muhammad Arcon berupaya memahami Al-Quran dengan metode yang tidak lazim digunakan mufasir klasik. Bahkan metode yang dipakai justru yang selama ini lekat dengan tradisi keilmuan barat, yaitu metode historis antropologis, linguistik semiotika, dan teologis religius. Gagasannya yang liberal ini mendapat kritikan berbagai pihak, baik kalangan ulama muslim klasik maupun dari para orientalis. Meskipun pemikiran Arcon mendapat banyak kritikan, beliau dianggap berhasil menarik minat kebanyakan kalangan orientalis untuk mengkaji Al-Quran dan berhasil mengetengahkan sudut pandang Islam yang dapat diterima dalam lingkungan ilmiah barat. Kemudian Muhammad Arcon, seorang pemikir Aljazair kontemporer, mengatakan bahwa Al-Quran itu memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. Dengan demikian, ayat selalu terbuka untuk interpretasi baru. Tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Arcon menawarkan kajian yang cukup berani dalam pembacaannya terhadap Al-Quran, karena mempersoalkan kembali esensi wahyu sebagai kalam Allah yang transenden dan wacana wahyu sebagai perwujudan kalam tersebut dalam iman. Oleh karenanya, ia menekankan pembacaan Al-Quran sebagai kajian yang memungkinkan sesuatu pembacaan yang ideal, bertepatan dengan maksud-maksud pemaknaan yang asli dari Al-Quran. Pada tahap wacana, bukan pada tahap teks. Selanjutnya, keberanian Arcon tersebut didorong oleh kegelisahan terhadap mereka yang dikatakan sebagai kalangan ortodok yang ia lihat telah melakukan penyalahgunaan Al-Quran untuk kepentingan mereka baik ideologis maupun politis. Arcon menangani penyalahgunaan tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengungkap secara jernih pesan Al-Quran sebagaimana ia diturunkan dalam sebuah situasi sosial yang hidup. Arcon banyak mengadopsi ilmu-ilmu barat kontemporer dalam menafsirkan Al-Quran, baik ilmu linguistik, sejarah, antropologi, dan yang lainnya. Dengan demikian akan menghasilkan penafsiran baru yang belum pernah dilakukan oleh ilmuwan muslim sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Evi.
Baik, selanjutnya pokok-pokok pemikiran. Yang pertama, asumsi dasar Muhammad Arqon terhadap Al-Quran. Sebelum membahas pandangan Arqon terhadap Al-Quran, akan dibahas terlebih dahulu mengenai wahyu. Konsepsi Islam tentang wahyu disebut tanzil, sebuah metafora fundamental karena umat manusia yang berpandangan vertikal diundang untuk menuju Tuhan transendensi. Tanzil merujuk kepada sebuah objek dari sebuah wahyu. Al-Quran juga berbicara tentang wahyu, yang merupakan aksi dasar pewahyuan oleh Tuhan kepada para nabi. Mengenai wahyu, Arqon membaginya dalam dua peringkat. Peringkat pertama adalah apa yang Al-Quran biasanya menyebutkan sebagai Ummul Kitab, yaitu pada surat Ar-Ra'd ayat 39 dan Az-Zukhruf ayat 4. Dan peringkat kedua adalah berbagai kitab termasuk Bible Gospel dan Al-Quran. Ummul Kitab adalah kitab langit, wahyu yang sempurna dari mana Bible dan Al-Quran berasal. Pada peringkat pertama, Ummul Kitab wahyu bersifat abadi, tidak terikat waktu, serta mengandung kebenaran tinggi. Namun menurut Arqon, kebenaran absolut ini di luar jangkauan manusia. Karena bentuk wahyu yang seperti ini diamankan dalam Lauhul Mahfuz dan tetap berada bersama dengan Tuhan sendiri. Wahyu hanya dapat diketahui oleh manusia melalui bentuk pada peringkat kedua. Peringkat kedua ini dalam istilah Arqon dinamakan edisi dunia. Menurutnya, pada peringkat ini wahyu telah mengalami modifikasi, revisi, dan substitusi. Arqon menyebutkan adanya 3 tingkat makna wahyu. Yang pertama, wahyu adalah firman Allah transenden dan tak terbatas. Yang kedua, wahyu tak terbatas tersebut menjelma ke dalam sejarah yang diwahyukan pada Muhammad dengan memaknai bahasa Arab. Dalam hal ini disebut wacana Qur'ani. Pada tingkat yang ketiga, menunjukkan kepada wahyu dalam bentuk korpus resmi tertutup atau wahyu yang sudah tertulis dalam mushaf. Yang dari pembacaan terhadap tingkatan ketiga inilah adalah penafsiran yang disebut sebagai korpus interpretatif. Pemahaman seorang muslim atas Al-Quran yang paling umum adalah wahyu itu diberi tanzil, yakni wahyu yang diturunkan dalam struktur gramatika dan wacana diskursus Al-Quran. Inilah yang menyebabkan adanya sakralisasi yang berlebihan atas Al-Quran di kalangan umat Islam. Al-Quran dipersepsikan sebagai teks suci dari Allah yang sacred dan transenden, sehingga makna tekstualnya harus ditaati dan dijadikan petunjuk dalam segala aspek kehidupan tanpa melihat wacana sosio-historisnya terlebih dahulu. Wahyu dalam Al-Quran pertama-tama adalah hasil bukti linguistik, struktur sintaksis, semantis, semiotis dalam sejarah Qur'annya, dalam ajaran Qur'annya, menciptakan jarak komunikasi yang sepenuhnya dikaitkan untuk menetapkan suatu gagasan dan suatu isi wahyu. Arqon kemudian membuat hipotesis kerja dengan mengatakan bahwa yang pertama, Al-Quran adalah sejumlah makna potensial yang diusulkan kepada segala manusia. Jadi sesuai untuk mendorong pembangunan doktrin yang sama beragamnya dengan keadaan sejarah pemunculannya. Yang kedua, pada tahap maknanya yang potensial, Al-Quran mengacu pada agama yang transsejarah atau dengan kata lain pada transendensi. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebuah teks terbuka, tak satupun penafsiran dapat menutupnya secara tetap dan ortodoks. Yang keempat, Al-Quran tidak mungkin disempitkan menjadi logik karena teks itu menelaah khususnya berbagai situasi, batas kondisi manusia, keberadaan, cinta kasih, hidup mati. Dari urai di atas dapat diketahui bahwa Arqon kemudian membedakan teks menjadi dua, teks pembentuk dan teks hermeneutis. Al-Quran adalah teks pembentuk yang kemudian melahirkan teks-teks hermeneutis yang beragam. Dalam pandangan Arqon, Al-Quran bukanlah wahyu, tetapi kitab rekayasa para sahabat, terutama Utsman dengan lebih suka mengatakan bahwa Al-Quran mushaf yang resmi dan tertutup, yang seakan-akan Al-Quran diresmikan oleh Utsman bin Affan. Dan sepanjang sejarah, fakta historis menunjukkan kaum muslimin dari dulu, sekarang, dan akan datang meyakini kebenaran hukum mushaf Utsmani. Dan Allah dalam Al-Quran sangat jelas sekali tentang siapa saja yang masih meragukan Al-Quran sebagai turunannya.
Tetapi tantangan ini sampai sekarang, bahkan sampai kiamat pun tidak akan pernah ada yang sanggup menyanggupi membuat Al-Quran tandingan kecuali hanya diskursus belaka yang dilontarkan oleh para orientalis. Kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, akan tetapi sebagai teks biasa dipaksa untuk mengikuti arus zaman. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa menurut Arkon Al-Quran yang ada sekarang merupakan teks yang terbuka untuk dikaji ulang dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmiah, baik itu historis, linguistik, dan yang lainnya. Selanjutnya, metode penafsiran. Arkon dalam beberapa tulisannya menawarkan analisis semiotis sebagai suatu bentuk metode alternatif bagi penafsiran Al-Quran. Secara ringkas, metode analisis semiotis itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, proses linguistik. Pada tahap ini dilakukan analisis linguistik terhadap proses pengajaran dalam teks Al-Quran yang mencakup data-data linguistik, yakni tanda-tanda bahasa termasuk bentuk determinan, kata ganti, kata kerja, kata benda, susunan, sintaksis, persajakan, dan lain-lain. Yang kedua, analisis hubungan kritis ujaran-ujaran dalam teks. Sebagaimana dikatakan bahwa Al-Quran juga sebagai korpus terbuka. Karena itu, teks Al-Quran harus dipahami sebagai sesuatu yang mengatakan sesuatu, menguapkan sesuatu komunikasi, dan memberikan sesuatu untuk dipikirkan. Isi komunikasi inilah yang harus dicari terus-menerus, dan ia tidak cukup kalau hanya dicari lewat analisis linguistis tahap 1, melainkan harus dilanjutkan dengan tahap pembacaan hubungan kritis, di mana pembacanya harus menggunakan pengetahuannya tentang tanda untuk mencari hubungan-hubungan antara satu tanda dengan tanda yang lain, berdasarkan subjektivitas yang imanen dalam karya. Namun demikian, untuk menghindari sewenang-wenangan, pembaca atau penafsir harus melihat secara adil terhadap karya-karya terdahulu seperti tentang definisi sistem bahasa Arab. Yang ketiga, pembacaan historis. Pembacaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mengenali kode-kode ataupun simbol-simbol linguistik, keagamaan, budaya yang sepanjang ini telah dipakai dalam pemaknaan dan penafsiran. Yang keempat, pembacaan antropologis. Pada tahap ini, pembacaan dilakukan dengan menanyakan apakah di luar batas kekhasan, dogmatis, budaya, dan lain sebagainya. Teks yang hendak kita tafsirkan, baik parsial maupun menyeluruh, mengandung rujukan asal-muasal, lalu apa kaitannya, kekhasannya, sehubungan dengan teks-teks Al-Quran tersebut. Lewat eksplorasi antropologis ini, Arkon memaksudkan untuk sampai pada petanda transendental, termasuk penggunaan konsep mitos. Konsep mitos yang dapat memperlihatkan bagaimana bahasa dipakai dalam berbagai simbol. Penafsiran yang demikian menurut Arkon ditujukan untuk memahami makna agar dengan pemahaman tersebut dapat mengatasi problem absolut, yaitu manusia itu sendiri, sebagaimana pengandaian dasar pertama yang ia berikan terhadap model penafsiran ini. Manusia adalah problem konkret bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh penafsiran. Berikut sebuah contoh bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang secara umum tahap-tahap itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap analisis linguistik kritis. Pada tahap ini perlu mengenal tanda-tanda bahasa. Karena Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab, maka tanda-tanda bahasa yang perlu dicermati adalah tanda-tanda bahasa Arab. Arkon menganalisis unsur-unsur linguistik seperti determinan, kata ganti orang, sistem kata kerja, sistem kata benda, struktur sintaksis. Dalam hal ini, Arkon menemukan bahwa semua isi ma'rifah dalam surat Al-Fatihah berkaitan dengan kata Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya makna semantik kata Allah, tetapi ternyata bahwa kata Allah di sini masih tidak jelas. Siapa yang dirujuk dengan kata Allah dalam surat tersebut? Pertanyaan ini barangkali tidak perlu ada untuk umat Islam sekarang, namun untuk orang-orang Arab pada abad ke-7, munculnya pertanyaan adalah hal yang wajar. Untuk itu, Arkon mengusulkan supaya kata Allah dirujuk pada surah-surah yang turun sebelumnya. Berikut contoh struktur kalimat yang dibuat Arkon dengan memasukkan surah Al-Fatihah ke dalam 4 leksis wahdat lil qiraah al-qaidiyah.
dan 7 predikat lafdot ikhtibariyah. Bisa dilihat di situ. Yang kedua, tahap analisis hubungan kritis. Pada tahap di atas, menurut Arkon, jelas kurang memadai, kedudukan pembaca cenderung dipinggirkan. Teks terlalu ditekankan tanpa memperhitungkan hubungan antara pembaca dan apa yang dibaca. Keterbatasan metodologis ini hendak dilampaui Arkon dengan mengemukakan apa yang ia sebut hubungan kritis, yakni dengan mempostulatkan adanya petanda akhir. Untuk mencari petanda akhir perlu ditempuh dua cara, yaitu eksplorasi historis dan eksplorasi antropologis. Eksplorasi historis bertujuan membaca kembali salah satu khazanah tafsir klasik dan mencari petanda terakhir di dalamnya. Sedangkan eksplorasi antropologis dilakukan dengan cara mencari petanda akhir lewat teori-teori tentang mitos yang memperlihatkan bagaimana bahasa dipakai untuk berbagai simbol. Berikut penelitian Arkon terhadap tafsir klasik yang dapat ditemukan di dalamnya petanda akhir dengan mengambil tafsir Fakhr ad-Din ar-Razi. Dalam tafsir tersebut ia ditemukan 7 pintu surga. Bisa dilihat di situ. Untuk membaca tafsir ar-Razi tersebut, Arkon memberikan 5 macam kode yang meliputi kode linguistik, kode keagamaan, kode simbolis, kode kultural, dan kode analogis. Di antara kode-kode itu, yang terpenting adalah kode analogis karena dapat mempersatukan seluruh kelima kode di atas untuk memahami petanda terakhir. Yang ketiga, tahap analisis mistis atau simbolis. Kekuatan denotatif hanya dipengaruhi oleh keakraban kita dengan berbagai kebudayaan Timur Tengah, tempat Al-Quran diturunkan. Kajian antropologi budaya Arab, khususnya dan Timur Tengah umumnya, dalam menyertai analisis mistis untuk mengungkapkan berbagai simbol yang pernah ada. Analisis simbolis ini diharapkan menjadi wacana Al-Fatihah tidak hanya sebagai wacana yang mengartikulasikan fonem saja, tetapi sekaligus menjadi bahasa performatif. Mitos menurut Arkon memiliki fungsi menjelaskan, menunjukkan, dan mendasari kesadaran kolektif kelompok yang mengukir proyek suatu tindakan bersejarah dalam suatu kisah pendirian. Suatu tahap kemunculan berbagai kemungkinan baru bagi eksistensi sosiohistoris dan dari kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Melalui analisis kritisnya, Arkon berusaha meniadakan proses pemistikan dan pemitologian, tetapi tetap mempertahankan pemukasan. Bila diperhatikan, tujuan pemikirannya ini adalah upaya penciptaan pemikiran Islami yang menggabungkan rasionalitas modern dan kritis di dunia Barat, serta angan-angan sosial di dunia Timur. Sikapnya ini di samping menolak pemikiran beku yang berkembang di dunia Islam, juga dimaksudkan untuk menolak sikap positif dan skins di dunia Barat. Dengan mengambil contoh surah Al-Fatihah, Arkon menjelaskan 3 tata cara pembacaan penafsiran yang menurut dipandangnya sahih. Tata cara liturgis, yaitu bagi kesadaran Muslim, hal ini merupakan satu-satunya tata cara yang absah. Mengulang berbagai kata-kata suci dari Al-Fatihah berarti mengaktualisasikan momentum awal di mana Nabi Muhammad mengujarkannya pertama kali. Jadi berarti mengungkapkan kembali situasi wacana dari ujaran pertama yang berupa sikap ritual persaudaraan spiritual dengan para penganut yang masih hidup dan telah tiada. Keterikatan pribadi setiap penganut dalam fakta yang terkait dengan Tuhan, dan penghayatan segenap ajaran Nabi yang diringkas dalam 7 ayat perantara, menyelamat dan terbuka pada semua agama. Yang kedua, tata cara eksegetis. Tata cara ini merupakan penafsiran yang telah diikuti oleh orang-orang beriman sejak mereka mengetahui ujaran pertama sehingga apa? Kok nggak ada suaranya? juga bersifat kritis dalam pengertian dan dalam semangat kita hanya akan menyangkut suatu nilai heuristik
Arkun mengakui bahwa Al-Quran sebagaimana Bible dan Injil merupakan naskah-naskah yang harus dibaca dalam suatu semangat penelitian, karena semua naskah itu dapat mendorong berbagai kemajuan yang menentukan dalam kesadaran manusia. Selanjutnya, komentar para tokoh yang akan disampaikan oleh Iltiko. Mungkin agak cepat saja ya. Komentar para tokoh terhadap Muhammad Arkon. Abdul Qadir Hussein Solihu melihat Arkon sebagai seorang pemikir yang memberikan perhatian pada pentingnya metodologi dalam kajian Al-Quran. Arkon secara energik menyarankan penggunaan metodologi multidisipliner untuk Al-Quran, termasuk ilmu semiotika. Hal ini dapat menjadi sebuah pengharapan positif terhadap Al-Quran sebagai petunjuk dalam segala lini kehidupan. Namun tujuan dari penelitian Arkon tidaklah jelas. Apakah penelitiannya tersebut adalah kajian Al-Quran atau kajian metodologi? Tidak sulit untuk melihat bahwa Arkon tidak mengkaji metodologi untuk kepentingan Al-Quran, tetapi dia mengkaji Al-Quran untuk kepentingan metodologi. Selanjutnya, Halo, screen-nya belum jalan, Pak. oh iya. Hostnya. Udah jalan belum? Udah jalan soalnya di Belum. Di tempat saya belum. mau baca yang di samping itu kan ya? Tinggal ke bawah kanan ini yang sebelah kanannya. Ada klik-klik ke bawah tuh. Ini sudah saya scroll, Pak. Mungkin internet saya yang kurang stabil. Tiko, Ya, lanjut ya. Di Nah, samping itu, udah jalan. Adnin Armas menambahkan bahwa di antara pemikiran Arkon yang liberal telah membuat paradigma baru tentang hakikat teks Al-Quran. Kebenaran wahyu hanya ada pada level di luar jangkauan manusia. Muhammad Arkon mengakui kebenaran Alkitab hanya ada pada Tuhan sendiri. Ia juga mengakui kebenaran dan kredibilitas bentuk lisan Al-Quran. Tetapi bentuk itu sudah hilang selama-lamanya dan tidak mungkin ditemukan kembali. Jadi pendekatan historitas yang diterapkan Arkon justru mengiringnya kepada suatu historis. Mencari kebenaran di dalam Al-Quran dengan menggunakan hermeneutika, Arkon merupakan sebuah gagasan yang mengada-ngada, utopis. Selanjutnya, penggunaan yang berlebihan berbagai terminologi asing dan terminologi baru lainnya yang tidak semestinya, banyaknya pengulangan, kontradiksi, dan ambiguitas menjadikan tulisan Arkon tidak ramah, khususnya untuk banyak intelektual Muslim. Bagi pembaca yang tidak memahami semiotika, paparan Arkon ini akan tampak seperti matematika, bukan analisis teks. Selanjutnya, Gama Al-Banna sepakat dengan usaha Arkon yang melakukan pembongkaran atas kalangan ahli tafsir dan para orientalis. Hanya saja ketika Arkon mendekati Al-Quran sebagai sebuah leksi atau teks biasa, maka secara tidak langsung telah menyerupai kalangan orientalis yang tidak memberikan tempat bagi Tuhan. Selanjutnya, Al-Banna menyebutkan bahwa Arkon tidak mawas diri dengan keterlibatannya dalam pemikiran Eropa dengan mengatakan bahwa Al-Quran tidak lebih adalah mitos para pendahulu. Ketika dia sudah sadar akan hal itu, dia lantas berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan mengambing hitamkan kesalahan pada soal keterbatasan penerjemahan bahasa. Lantas membedakan antara kata mit atau mitos al-usutroh dengan kata mitologi atau mitologi, khurafah. Meskipun pemikiran Arkon mendapat banyak kritikan, namun beliau dianggap berhasil menarik minat kebanyakan kalangan orientalis untuk mengkaji Al-Quran. Berhasil mengetengahkan sudut pandang Islam yang dapat diterima dalam lingkungan ilmiah Barat. Di samping itu, Arkon juga telah mencapai kesimpulan dalam beberapa kritiknya terhadap cara berpikir ahli hukum konvensional Islam, al-fuqaha.
Yang terakhir, kritik kelebihan dan kekurangan terhadap pemikiran Muhammad Arkon. Kelebihannya, Muhammad Arkon mengambil ilmu-ilmu barat yang kontemporer dalam menafsirkan Al-Quran, baik itu ilmu linguistik, sejarah, antropologi, dan yang lainnya. Beliau juga memberikan kontribusi kepada pengembangan teori sastra yang juga mencakup bentuk-bentuk khusus ekspresi keagamaan. Adapun kekurangannya, dalam wacana semiotik, Arkon terpengaruh oleh ilmu Perancis dan telah mengangkat hermeneutika Al-Quran dalam tema-tema kontemporer modern, sehingga penafsiran Al-Quran yang ditawarkan cukup menggeser peran metode tafsir Al-Quran bil Ma'sur. Muhammad Arkon merupakan pemikir dan tokoh Muslim yang mempersoalkan esensi wahyu sebagai kalam Allah. Sekian dari pemakalah. Presentasinya sudah? Sudah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibuka diskusi, saya sedikit saja menyambungkan apa yang semoga lebih jelas ya. Kira-kira teman-teman ini enggak. Makalahnya bagus, makalahnya bagus ya. Nih saya tadi makalah ya. Tapi tetap ini udah belum. Walaupun nanti tetap ada perbaikan ya, seperti ada tumpang tindih. Bentar, ini gimana ngedenya ya? Pertama-tama Muhammad Arkon ini tadi dari Aljazair ya, teman-teman. Saya coba mengulang presentasinya. Terima kasih pada pemakalah tadi Eva Asmaul Husna, Iltiqo Nisa, Elva Selviana sudah mempresentasikan. Tadi bagus sekali pengucapan Jacques Derrida, Michel Foucault, udah pas ya. Seperti sudah belajar tentang ini. Di tempat lain ada yang masih mengucapkannya Arkoun, Muhammad Arkoun. Ini nggak apa-apa sih, tapi nggak salah kayak kita baca Quran salah tajwid, enggak. Tetapi ya udah benar ya. Kemudian pertama dia dari Aljazair. Aljazair ini negara Islam yang waktu itu dijajah oleh Perancis, tapi kemudian beliau anak orang biasa, bahkan secara ekonomi kurang, tetapi mendapatkan kesempatan sekolah ke Paris, Perancis ya, ke tempat negeri yang menjajahnya. Jadi kok bisa begitu Pak, padahal anak orang biasa ya. Beda dengan kita di Belanda, di Indonesia yang dijajah Belanda. Kita kan dulu Soekarno, Hatta, Yamin saja, orang-orang hebat saja yang boleh sekolah. Nah, tetapi kalau yang dijajah Perancis, Inggris biasanya itu diberdayakan masyarakatnya ya. Sehingga jajahan Perancis, jajahan Inggris itu biasanya maju. Jadi dapat pendidikan, dia seorang Muslim, tapi dapat pendidikan di Perancis, belajar dari para filosof Perancis, dikenal dengan istilah poststrukturalis, gitu ya. Jadi kalau filsafat itu dulunya kan, kalau filsafat, ini matiin aja ya, susah ini saya. Nah, kalau filsafat itu kan awalnya di Yunani, ya, lalu masuk ke dunia, sebelum ke Barat, diterjemahkan dulu, dipelajari para intelektual Muslim, diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu orang-orang Barat belajar filsafat ke para ulama Arab Islam. Jadi kalau orang Islam belajar ke Barat itu dari dulu, itu sekarang namanya Arkon. Dulu orang Baratnya yang belajar ke Islam, belajar logika Yunani, filsafat Yunani itu sebelum dunia Barat. Di kampus pertama di dunia ini ya dunia Islam, Jamiatul Qurawin dan Jamiatul Azhar, Al-Azhar University atau Qurawin University di Maroko dan di Mesir. Itu pertama-tama di dunia. Perpustakaan juga adalah di dunia Islam, bukan dunia Barat ya. Dunia Barat belajar Islam, lalu kalau di Islam sekarang filsafat dipermasalahkan. Ada yang membolehkan filsafat, ada yang tidak, tetapi kan filsafat tetap dipelajari
di perguruan tinggi ada filsafat barat, filsafat Islam, di pesantren ada ilmu mantik. Ilmu mantik itu filsafat, itu logika ya. Sulamun Munawaruk, makanya di Sulamun Munawaruk ada qala Aristi. Oke, saya itu memang Aristi itu Aristoteles di situ. Aflatun itu Plato di situ ya. Di kitab kuning ada itu, karena dulu juga memang para ulama menerjemahkan pemikiran-pemikiran barat, bukan Yunani, filsafat ke Islam, lalu mereka pelajari. Karena memang menarik secara logika ya. Kemudian baru barat belajar ke Islam. Tapi di dunia Islam sendiri kan lalu diperdebatkan boleh atau tidak, ada yang tetap memperbolehkan, ada yang mengharamkan filsafat ini. Tapi kan nyatanya sebagai ilmu pengetahuan tetap dipelajari. Kemudian di dunia barat ini filsafat sekarang berkembang ke Amerika. Amerika itu mazhab pragmatis, sementara mazhab idealisnya di Perancis, yang dikenal dengan poststrukturalis, mazhab Frankfurt ya kalau nggak salah. Nah itu tadi nama-nama tadi, Michel Foucault, Gadamer, Derrida, itu ya, itu para ulamanya lah, para tokoh pemikirnya. Ke mereka lah Arkun belajar, bukan belajar agama, tetapi belajar filsafat dan teori kritik teks ya. Kemudian karena itu ketika dicoba terapkan kepada Al-Quran, tentu saja jadi akrobatik ya. Akrobatik itu ya, namanya akrobatik kan jungkir balik ya. Jadi ada yang menerima, memaklumi, ada yang kagum, dan ada yang kontra, biasa itu ya. Apalagi ini pendekatan baru. Nah, sebagai pemikir yang belajar di Barat dan sebagai pemikir yang hidup di era sekarang ini, atau masih hidup kayaknya sudah wafat juga, itu kan selalu mencoba merelevankan kitab suci, melihat agamanya, melihat umat Islam di Aljazair yang terjajah, walaupun kemudian merdeka ya. Itu kok umat Islam tertinggal, kenapa? Walaupun Al-Quran luar biasa. Al-Quran menurut tadi Arkun kan teks muassis ya, An-Nas al-Muassis, teks pembentuk. Itu biasa saja, nggak salah. Memang pembentuk. Nah, kalau tafsir, fikih itu teks hermeneutis yang menafsirkan, teks yang menafsirkan. Kan sama, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir memang adalah teks-teks yang dibentuk atau menafsirkan teks pembentuk. Teks pembentuknya ya Al-Quran. Itu sih tidak usah dikatakan Arkun, juga orang taunya begitu kan. Tapi itu seolah-olah itu pendapat baru gitu ya. Quran itu An-Nas al-Muassis, ya memang begitu kan. Teks pembentuk. Kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid itu dibentuk atau diinspirasi, ada karena ingin menjelaskan Quran. Itu kan itu biasa hanya dikatakan Arkun, hadza nas muassis, hadza nas al-hermeneutiki, ya sudah. Jadi kemudian seolah-olah hebat. Itu biasa saja. Ya, itu pengelompokan saja Quran. Tetapi begitu banyaknya Quran ditafsirkan, dihermeneutikan kalau bahasa Arkunnya, itu nyatanya umat Islam di Aljazair dan di belahan dunia manapun itu terkalahkan oleh dunia Barat. Padahal sebelumnya tadi dunia Barat yang belajar ke Islam. Lalu Arkun berpikir, apa yang salah? Yang salah Qurannya, hadisnya, atau penafsirannya? Tentu saja sebagai seliberal apapun yang saya baca-baca, Arkun itu nggak sampai keluar dari Islam ya. Jadi masih mengakui bahwa Quran nggak salah, Sunnah nggak salah, Rasul nggak salah. Yang salah mungkin cara menafsirkannya. Akhirnya beliau mencoba menganalisa mulai dari definisi wahyu. Definisi wahyu itu 3 tingkatan tadi. Ada wahyu di alam azali, di Lauh Mahfuz, itu yang transenden, yang sakral. Kemudian tingkat kedua di makalah tadi ya. Tingkat kedua ada
Wahyu yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikannya pada para sahabat. Ini wahyu tingkat kedua. Terus wahyu tingkat ketiga, wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu tingkat ketiga, wahyu yang sudah dibukukan di dalam mushaf Al-Quran. Ada 3 tingkatan. Nah, sekilas mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Miripnya apa, Pak? Anda masih ingat ilmu kalam nafsi, kalam lafzi? Ingat nggak? Al-Quran kalam qadim. Kalam nafsi, kalam lafzi. Kan di ilmu kalam begini. Kata Ahlus Sunnah, Al-Quran itu kalam qadim. Bukan makhluk. Quran makhluk atau bukan? Bukan. Tapi kata Mu'tazilah, bukan makhluk berarti kholik. Kata Ahlus Sunnah, bukan. Bukan kholik, bukan makhluk. Lalu didebat oleh Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kalau begitu yang bukan-bukan. Bukan begitu maksudnya. Tapi kalam Allah adalah sifat Allah. Sifat itu di dalam zat. Kan begitu ya. Kata Mu'tazilah, sifat Allah qadim. Kalamullah Quran itu. Allah qadim. Kok ada 2 qadim? Wahai ahli sunnah, kaum musyrik. Kata ahli sunnah, tidak begitu maksudnya. Gini maksudnya. Ini hitam. Ini sifatnya hitam. Ini HP. HP ini hitam. Hitam ini di HP apa di luar HP? Di HP. Hitam ini di HP. Jadi begitu kata Ahlus Sunnah. Kalamullah itu memang bukan Allah. Hitam ini bukan HP. Hitam ini bukan HP. HP ya HP. Allah ya Allah. Tetapi sifatnya Allah kalam. Kalamnya ada di dalam zat Allah. Jadi karena zat Allahnya qadim, kalamnya qadim. Dari situ Mu'tazilah kalah. Lalu Mu'tazilah nanya lagi. Di Al-Quran kan ada kisah tuh. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim berkata pada anaknya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Fanzur madza tara atau madza tura ada juga. Qala ya abati if'al ma tu'mar, kan gitu ya. Wahai anakku, aku melihat di mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Nah, kapan ini terjadi kata Mu'tazilah? Kapan ini terjadi? Ya pada masa kisah Nabi Ibrahim itu. Pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Itu qadim bukan? Nah, kan bukan. Kalau qadim itulah awwalalahu. Kalau terjadi di dunia ini ada ceritanya walaupun dulu ya, tapi kan bukan dulu qadim bermakna qadimullah. Bukan qadim, itu hadis. Nah, akhirnya Ahlus Sunnah bikin teori kalam nafsi, kalam nafsi. Memang Nabi Ibrahim dan anaknya itu terjadi pada kisah Ibrahim. Penyembelihan Ismail itu terjadi pada kisah Ibrahim. Di dalam Al-Quran, di dalam kenyataan sejarah juga ada. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum alam ini ada, kata Mu'tazilah, Allah sudah tahu. Skenarionya sudah di Allah. Allah sudah tahu skenario. Nah, itu skenario itulah yang disebut dengan kalamun qadimun. Yang kalamullah fi dzatihi itu kalam. Makanya ada kalam fi dzatillah. Jadi ada kalam nafsi, yang kalam qadim, la yumalu sama itu kalam qadim. Sementara yang kita baca, itu kalam lafzi namanya. Kalau di Mu'tazilah, di Ahlus Sunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, kalam lafzi. Ada suaranya, ada hurufnya bisa ditulis, itu berarti hadis, berarti makhluk. Tetapi redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim, urutannya itu minallah. Maknanya minallah. Tulisannya sama lafadznya saja kita ya. Nah itu berarti antara kalam nafsi yang ada di dalam Allah, di alam Allah, dengan kalam lafzi yang di kita sama-sama sakral. Kalau kita. Kalau Arkun tidak. Lihat.
wahyu tingkat pertama itu di Lauh Mahfuz. Itu sama dengan kalam nafsi. Wahyu tingkat kedua sudah diucapkan Nabi Muhammad. Itu kalam nafsi. Tapi menurut Arkun, ketika Allah berbicara kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu malaikat Jibril itu tidak terbatas. Dia malaikat. Sementara Allah tidak terbatas. Allah luar biasa, unlimited, Khalik. Dimensi Allah dengan dimensi malaikat Jibril berbeda. Penangkapan malaikat Jibril itu ada pengurangan, ada reduksi dari apa yang Allah maksud. Dari Allah ke Jibril dimensi malaikat. Nabi Muhammad bagaimanapun dimensi manusia, walaupun dia nabi. Ada pengurangan lagi. Dari Nabi Muhammad yang nabi, yang mulia, yang luar biasa, kepada para sahabatnya yang orang-orang biasa, penangkapannya beda-beda enggak? Bahkan setiap sahabat kan menangkap Quran beda-beda. Dari sahabat kepada Utsman bin Affan beda lagi. Maksudnya sedikit berkurang. Sampai kemudian menjadi mushaf yang terbukukan. Nah, itu jadi ada pengurangan esensi wahyunya, ada pengurangan. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Kalau Ahlus Sunnah ya kalam nafsi benar, kalam nafsi yang diucapkan Nabi Muhammad dan kalam nafsi yang diucapkan Nabi Muhammad pada mushaf sama saja. Tidak ada masalah. Tapi kalau menurut Arkun sampai ke mushaf ada masalah. Masalahnya di mana? Di reduksi yang sudah sekian banyak dan mushaf menjadi korpus resmi tertutup. Buku resmi tertutup min al-Fatihah ilan nas. 114 surah, 30 juz, tidak boleh ada tambahan, tidak ada pengurangan. Umat Islam hanya berkutat, ngutek-ngutek, analisa bagaimana memperbarui hidupnya hanya bergantung pada Quran yang sudah terbukukan, yang sudah terbatas, yang tidak lagi bebas maknanya, tidak lagi sama dengan yang diucapkan Nabi kepada sahabat-sahabat. Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan ragam qiraat dan macam-macamnya. Sahabat bisa tanya ke Nabi, itu sastra lisan. Sastra lisan itulah yang paling luas maknanya dan menyebabkan umat Islam maju, kata Arkun, bukan kata saya ya. Nah, kalau terbatas pada mushaf, umpamanya ini mushaf, pada Quran yang tertulis yang kita baca, itu ya begitu saja. Sementara seluruh ulama dari awal sampai zamannya Arkun itu menganalisa, memperbarui pemahaman hanya dan sebatas pada Quran yang 30 juz itu. Itulah penyebab kemunduran umat Islam, kata Arkun. Karena hanya sebatas menganalisa yang di mushaf Al-Quran. Yang itu adalah produk politik Utsman, kata ini ya, kata Arkun ya. Karena ada mushaf-mushaf lain memang diberangus, seperti mushafnya Ibnu Mas'ud, yang alat tartibin nuzul, mushafnya Ali bin Abi Thalib yang alat tartibin nuzul, itu tidak diikutkan di dalam Masahih Utsmani. Bahkan ada beberapa mushaf yang dibakar juga kan dalam cerita pembukuan mushaf di zaman Utsman. Berarti kan produk politik gitu. Karena sebenarnya mushaf itu, Quran itu lebih kaya dari sekedar mushaf. Saya ketika baca itu dulu kaget, seperti admin Armas yang tadi ditulis ya. Iya ya. Tapi gimana caranya kembali mengakses Quran yang masih di lisanin Arabi mubin, yang masih lisan, sastra lisan. Di dalam istilah Arkun parol sastra lisan. Gimana caranya? Sementara Nabi kan hidup 14-15 abad yang lalu. Yang tertinggal sampai ke kita adalah Quran yang kita baca. Kalau tidak mengandalkan Quran yang kita baca, mengandalkan apa? Hadis kan ya Quran juga nantinya kan. Riwayat hadis mengenai Quran ya Quran juga kan. Qiraat mutawatir itu ya Quran yang kita baca itu. Utopis ini. Nah, melihat kritikan itu, lalu menurut Arkun bisa kembali kepada Quran yang di zaman Nabi dan sahabat yang belum terbukukan itu. Itu bisa kata Arkun. Yaitu dengan pendekatan linguistik kritis dan semiotika ya, linguistik kritis dan semiotika antropologi. Pokoknya linguistik kritis, semiotika antropologi, historis antropologis, linguistik semiotika. Apalagi itu ya. Nah itu sederhananya begini.
Ada di makalah ya, tapi tadi nanti teman-teman makalahnya kalau dianu di PDF aja ya. Ternyata kalau nggak di PDF lama ininya ya, apa muter screenshotnya. Caranya adalah karena caranya dia kan bukan mufasir ya, pemikir, berarti mencontohkan linguistik. Kritik linguistik itu ilmu lughah, kritis itu ya dilakukan dengan analisa kritis. Dengan analisa kebahasaan yang kritis. Contohnya tadi dia surah Al-Fatihah, tapi surah Al-Fatihah juga ternyata surah Al-Fatihah dari Mushaf Utsmani yang dia kritik kan, ya memang tidak ada lagi mencari surah Al-Fatihah yang lain di mana. Ya surah Al-Fatihah ya itu yang ada di Mushaf. Tapi beliau yakin dengan membaca secara metodologi yang dia tawarkan, kita akan kembali pada Quran yang dialogis, yang dituturkan oleh Nabi kepada para sahabat dan hidup di zaman sahabat. Jadi begini salah satu kritik kepada mushaf itu. Seperti begini contohnya, dia contohkan di bukan artikel di buku yang lain itu. Contohnya Nabi Muhammad SAW berbicara kepada petani kurma agar kurma itu subur, begini caranya. Lalu si petani kurma mendengarkan Nabi. Lalu mengikuti petunjuk Nabi itu. Tiba-tiba hasil kurmanya jelek. Petani kurma itu datang ke Nabi lalu mengeluh, kan saya mengikuti anjuran Nabi ya Rasulullah, anjuran engkau ya Rasulullah, agar begini, ternyata hasil kurmanya enggak bagus. Apa jawaban Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu di hadis ada, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada cerita ini. Tetapi di kitab hadis itu ada nggak intonasinya? Nada suara nabinya ada nggak? Itu yang dikeluhkan oleh Arkun. Di dalam Al-Quran yang tertulis itu intonasi nggak ada. Nabi marah, apa Nabi kenceng, Allah marah, Allah kenceng, Allah keras, Allah gimana? Seperti itu, tabat syada abil itu kan itu apa keras itu tabat apa gimana begitu ya? Itu tidak ada, tidak ketemu maknanya. Jadi kan Nabi memberi petunjuk, lalu ternyata petunjuk itu tidak begitu tepat. Lalu orang petani itu datang ke Nabi mengeluh bahwa petunjuk Nabi kurang bagus. Lalu Nabi, kau kan lebih tahu urusan duniamu. Kira-kira kalau orang Betawi, lalu gitu aja ngadu ke gua. Urusan lu, kalau urusan agama baru ke gua. Urusan agamamu kamu lebih tahu urusan agamamu. Pakai gebrak meja mamanya ya. Gitu ya. Kan nggak ada itunya. Intonasi ekspresi nabinya nggak ada, kata Arkun. Nah, kalau kita kembali ke sastra tutur atau bahasa lisan itu akan lebih kena maknanya. Ya, secara logika ya kita bisa terima apa yang Arkun bilang. Tetapi gimana caranya untuk tahu intonasi di dalam Al-Quran? Kata Arkun lewat tanda-tanda itu, lewat linguistik kritis, memahami tanda-tanda bahasa. Linguistik itu bahasa. Pertama yang dilakukan tadi ternyata sama teman-teman. Kan karena bahasa Arab dia pakai analisa bahasa Arab. Pertama menganalisa isim ma'rifah. Isim fi'il ya. Kan sama saja dengan yang lain. Pertama isim ma'rifah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Isim itu ma'rifah alnya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama di basmalah di Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin ma'rifah. Ar-Rahman Ar-Rahim ma'rifah lagi. Malik Yaumiddin itu mudhaf ilaih tapi ma'rifah lagi. Jadi setiap yang ma'rifah itu sesungguhnya sedang memberi sifat kepada Allah. Bismillahi sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi sifatnya Allah Rabbil Alamin. Sifatnya Allah lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Allah lagi Malik Yaumiddin. Jadi 3 ayat pertama Al-Quran, seluruh sifat Allah dibuka, seluruh isi ma'rifat ternyata tentang Allah. Jadi di dalam Al-Fatihah ini, walaupun namanya pembuka, tetapi sesungguhnya sedang yang fokusnya tentang Allah.
Itu satu dia temukan. Kemudian yang kedua, domir. Dia temukan domir pertama iyaka yang kelihatan, domir yang kelihatan. Iyaka, ka kan? Iyaka. Hanya pada iyaka na'budu. Nunnya juga domir. Iyaka na'budu. Mutakallim, kanya mukhatab. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina. Nah, berarti dari ini mulai ada dialog. Kalau tadi Allah tentang Allah, ini iyaka dari manusia, dari Nabi Muhammad, hanya padamu, wahai Allah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu, ya Allah, kami minta pertolongan. Itu dari Nabi Muhammad ke Allah. Ada dialog di situ. Ihdina, tunjukkan kami, ya Allah, jalan. Nanya, domir, shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Penjelasan jalan yang lurusnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu benar. Jadi dari sini jalannya komunikasi dari tadi isi ma'rifat. Lalu jalannya isi ma'rifat sebentar. Isi ma'rifat itu ada tadi tentang Allah, terus ada tentang maghdub dan dolin. Ada maghdub dan dolin. Alhamdulillah, Allah yang dipuji, lalu ada maghdub dan ad-dolin. Maghdub ini jalan yang dimurkai Allah, dolin ini jalan tersesat. Jadi ternyata dari analisa isi ma'rifat ini tentang Allah, tentang jalan manusia yang tersesat, dan jalan manusia yang mendapat murka, dan jalan manusia yang mendapat nikmat. Itu inti dari Al-Fatihah. Terus bagaimana memahami komunikasinya? Komunikasi pertama dari Allah. Allah kalau di dalam kaidah tafsir kan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi ya dikatakan, katakan wahai Muhammad, katakan wahai umat Islam, kalau mau memujiku, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu Allah sedang mengajari manusia untuk memuji. Ini berarti komunikasi dari Allah, dari basmalah ke alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ini Allah memberi pesan, leksis mungkin ya, saya nggak begitu paham tuh predikat di jurnal-jurnal. Tetapi pesan pertama dari Allah yang diberi pesan Nabi Muhammad dan umatnya, kalau memuji Allah caranya begini. Allah dipuji yang Maha Pengasih Penyayang. Terus Nabi Muhammad tadi kan dari Allah ke Muhammad, sekarang dari Nabi Muhammad ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu mintanya ihdinas shiratal mustaqim. Lalu ditunjukkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang mendapat nikmat, mendapat ridha Allah, dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai dan jalan orang yang tersesat. Jadi ini komunikasi antara Allah dan Nabi Muhammad. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu berarti analisa isi ma'rifat dan domir. Baca di sini asik ya. Baca di sini asik. Detail di sini. Kemudian yang terakhir, kalau Anda berkata begitu, yang terakhir adalah, loh, kalau begitu sama dong dengan para ulama. Kan ada yang menganalisa begitu di kitab tafsir. Ya, karena menurut Arkun tadi, membaca atau memahami Quran itu ada 3 macam. Liturgis untuk ibadah, untuk sholat, untuk mengobati ruqyah, itu liturgis namanya. Itu bahasa kayak orang Kristen ya. Orang Kristen kalau ibadah di hari Minggu tuh melakukan liturgi namanya. Karena dia bahasa Perancis, liturgi untuk ibadah, membaca Quran untuk ibadah, Al-Fatihah untuk ibadah. Yang kemudian kedua, membaca Quran untuk menafsirkan, para mufassir terdahulu. Kemudian yang ketiga, membaca Quran dengan linguistik kritis. Nah ini, karena baik membaca dengan ibadah, membaca dengan untuk penafsiran ulama terdahulu, menurut Arkun tidak mengubah apa-apa. Nah, agar mengubah maka membaca dengan analisa kritis. Kenapa? Karena biar umat Islam bisa memahami Quran sebagaimana yang diujarkan di zaman Nabi sebelum Quran itu dibukukan. Ini kayak ngayal ya menurut saya. Sebelum Quran dibukukan. Tapi itulah yang dibaca begitu. Dia semangatnya karena tidak puas dengan Quran yang ada, mushaf itu, ayo kembali ke Quran zaman Nabi dan sahabat yang belum dibukukan itu.
dengan cara melihat tadi tanda-tanda isim dhamir, isim ma'rifat. Lalu ketiga, ini yang bedanya dengan ulama. Tadi kan dengan linguistik kritis, itu isim ma'rifat, isim dhamir, terus ada aktan. Nah, aktan tadi jalannya komunikasi, siapa yang mengirim komunikasi, siapa yang menerima. Pertamanya Allah ke Muhammad, keduanya Muhammad ke Allah. Bolak-balik ya. Kemudian ketiga, beliau membaca atau memahami dengan analisa semiotik. Nah, semiotik ini yang memang kalau tidak belajar semiotik memang salah paham ya. Jadi semiotik ini ilmu tentang tanda, teman-teman. Ilmu tentang tanda, bagian dari hermeneutika. Ilmu tentang tanda, tanda ya tanda ya, tanda dan yang tanda ada makna kan, setiap ada tanda ada makna. Umpamanya MERAH, merah. Tulisan merah itu tanda. Tulisan merah itu maknanya adalah pertama merah darah, warna seperti darah merah kan, ya warna seperti darah merah, seperti ini ya. Kemudian itu tandanya MERA merah. Terus tanda ini bisa menjadi makna yang sebenarnya, bisa menjadi makna simbolik, bukan makna sebenarnya. Contoh, dalam konteks lalu lintas, warna merah itu artinya apa? Lampu merah. Berhenti, jalan terus, apa jalan pelan-pelan? Berhenti. Nah, berarti simbol. Lampu merah, lampu warna merah itu simbol stop. Nah, gitu ya, simbol berhenti. Kalau enggak, tilang. Nah, gitu ya. Itu konteks di dalam konteks lalu lintas. Di iklan rokok ada laki-laki maco pakai jaket kulit, motor besar, ngerokok gudang garam merah. Cus. Itu menciptakan mitos namanya. Nah, mitos di dalam ilmu semiotika bukan mitos Nyi Roro Kidul. Bukan mitos dongeng-dongeng, bukan asatir menurut Arkun ya. Bukan. Ini yang sering dipahami karena Arkun ngomong mitos dianggapnya menganggap Quran mitos. Bukan itu. Itu dalam ilmu semiotika ada mit, ada sign, ada signifier, ada tanda, makna, simbol, dan kalau simbolnya kebanyakan menjadi mitos. Seperti begini, orang yang ngerokok, cus, itu gagah apa? Pakai gudang garam merah, berarti gagah, maco. Kesannya. Jangan-jangan pas ngomong, hai, nah kan masalah. Kok gagah maco. Seperti orang bercadar atau pakai jilbab besar. Kesannya apa? Soleha. Itu kesan, itu namanya mitos. Jadi simbol lalu kebanyakan simbol kebanyakan makna kedua lalu makna ketiga tadi kan berhenti kalau di jalan kalau di lalu lintas merah itu berhenti. Makna sebenarnya warna merah. Makna kedua stop berhenti. Kalau di iklan rokok berarti laki-laki pakai gudang garam merah, laki-laki yang maco. Itu sudah simbol ketiga, makna ketiga berarti mitos. Sekarang ada lagi. Partai, kalau di dalam politik. Hati-hati dia, partai merah. Apa artinya? Orang merah dia. Itu komunis artinya. Sosialis. Ya, itu. Lihat saja partai-partai yang sosialis seperti PDI. PDI nggak komunis, tapi sosialis. Yang ke kiri-kirian itu pasti warnanya merah. Kalau kanan tuh warnanya hijau. Itu di mana? Di negara manapun begitu. Nah, itu sudah berarti citra. Citra itu mitos. Menurut Arkun di dalam Al-Quran juga ada citra itu, mitos. Lalu bagaimana Quran membaca? Arkun membaca Quran dengan metodologi simbol tadi. Nah, tadi sudah oleh pemakalah dicontohkan Ar-Razi ya. Ar-Razi itu sudah menurut Arkun sudah sesuai dengan teori simbolnya Arkun. Jadi untuk mengetahui
Kan Bismillahirrahmanirrahim, ada dengan nama Allah. Allah itu siapa di situ? Kalau kita ya sudah paham Allah. Allah Tuhan. Tetapi ketika ayat itu diturunkan, lalu Nabi Muhammad ngomong ke banyak orang, itu Allah yang mana? Allahnya yang disembah Yahudi, yang disembah Nasrani waktu itu, atau Allah yang mana? Ternyata menurut Al-Quran Allah yang di surah-surah sebelumnya. Allah yang turun menurut Al-Quran ini turun ayat surah ke-46. Berarti surah dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Allah. Dari surah pertama, ayat pertama turun sampai ayat ke-45, Allah yang itu menurut Al-Quran. Bukan Allah yang merefer kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi Allah yang merujuk pada ayat-ayat yang turun sebelum Al-Fatihah. Itu yang kedua. Terus kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa pertama-tama menunjukkan Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang? Kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Itu simbol apa sih? Oh, lalu simbol apa? Kalau Ar-Razi itu Bismillahirrahmanirrahim itu zikir. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Ar-Rahmanirrahim, roja, pengharapan. Berharap dapat kasih sayang Tuhan, karena bacaan selanjutnya Maliki Yaumiddin, takut. Takut apa? Takut karena Allah memiliki hari pembalasan. Takut dibalas nanti sama Allah di akhirat, maka sebelumnya berharap kasih sayang. Roja, khauf. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena nanti ada akhirat, ada pembalasan, maka di dalam ibadah harus ikhlas hanya pada Allah saja. Itu iyyaka ihdinas shiratal mustaqim, tadarru, mendekat pada Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, memberi tauladan pada umat-umat terdahulu. Nah, ini menurut Arkun, ini Ar-Razi ini sudah menerapkan simbol tadi. Dia tidak memanai satu persatu. Oh, ini maksudnya bersyukur. Pertama, kita sebagai umat Islam pertama harus berzikir, ingat Allah. Lalu syukur, apapun keadaannya syukur. Lalu berharap pada rahmat Allah. Lalu takut pada siksa Allah. Lalu ikhlas. Lalu itu kan benar memang ya. Nah, tetapi Ar-Razi itu belum belajar semiotik tentu saja. Belum ada waktu Ar-Razi. Ar-Razi dari tasawuf itu. Tapi menurut Arkun itu udah benar. Nah, Arkun sendiri mengartikannya bagaimana? Tadi, kenapa sih Ar-Rahmanir-Rahim? Kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Kalau tadi Ar-Razi dari tasawuf, kalau Arkun mencari secara historis antropologis. Nah, ini ya. Kenapa pakai selain semiotika pakai historis antropologis? Karena mencari sejarah. Melihat sejarah di zaman Nabi dan sahabat, itu di Timur Tengah itu bagaimana cara berpikirnya? Budayanya bagaimana? Kenapa takut dengan Allah? Kenapa menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam itu bukan dunia saja, tapi alam akhirat juga. Jadi sudah ada kesadaran waktu Quran belum turun pun ada Yahudi, Nasrani, agama itu sudah mengenal ada akhirat, mengenal nanti ada hari kemudian. Jadi ketika Quran turun pun itu ya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan Allah yang menguasai alam semesta dunia dan akhirat. Itu membuat orang takut akan akhirat. Dan di Yahudi dan Nasrani juga sudah ada cerita Adam. Adam alaihissalam ceritanya terusir dari surga karena berdosa makan buah khuldi dengan Hawa. Kata Arkun, ini bukan bisa jadi cerita sebenarnya, bisa jadi ini simbol saja. Adam itu simbol manusia. Semua manusia pernah berdosa. Pasti berdosa, pernah melakukan dosa. Kalau enggak ya malaikat. Tapi nanti ketika dosa itu dihukum. Jadi ketika Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, makanya mulai dari berharap kasih sayang Tuhan. Karena orang-orang beragama sebelumnya Yahudi dan Nasrani itu mengetahui cerita Adam dan bahwa manusia juga pasti berdosa seperti Adam, bukan dosa warisan ya, bukan. Semua manusia berdosa, maka pertama kali diucapkan ingin kasih sayang Tuhan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Memuji Tuhan yang menguasai alam dunia, alam akhirat. Karena itu Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Ingin kasih sayang Tuhan lagi. Karena nanti ada Maliki Yaumiddin. Tuhan yang maha merajai di hari akhir.
Jadi itu ketakutan, simbol ketakutan orang beragama kepada siksa Tuhan. Al-Fatihah itu ingat kepada Allah, bersyukur pada Allah, berharap pada rahmat Allah, dan mengingat Allah nanti yang maha membalas, dan ihdinas siratal mustaqim, pengen ditunjukkan jalan yang lurus sebagaimana para nabi. Karena tadi ketakutan nanti di soal akhirat. Ini kan coba lihat, walaupun banyak yang mengkritik, tafsirnya seperti sufi. Ya, tafsirnya seperti sufi. Tapi pembacaannya untuk tahu ini ternyata simbol ketakutan, simbol apa, kata Arkun, itu harus melakukan kajian historis, kajian sejarah di masa lalu, dan antropologis, apa yang dipahami manusia ketika di zaman itu. Kebudayaannya bagaimana. Sudah ada kesadaran akhirat, sudah ada. Karena sudah ada Yahudi Nasrani sebelumnya. Jadi ketika menyebut Allah, Tuhan yang membalas nanti di hari akhirat. Makanya surah Al-Fatihah ada tentang ketakutan, tentang dosa, dan tentang ingin dapat kasih sayang Tuhan, dan tentang ingin ditunjukkan agar tidak menjadi maghdub, tidak jadi orang yang dimurkai Allah, tidak jadi dolin, tidak menjadi orang yang celaka, tetapi menjadi an'amta alaihim, orang yang mendapatkan nikmat nanti di akhirat. Jadi itu sangat religius ternyata. Makanya bagaimanapun, walaupun dicap liberal ini itu, aku tidak sampai dicap kafir. Karena ternyata hasil penafsirannya, loh bagus gitu ya. Saja dari saya, waduh, ini jam berapa? Jam 9, masih ada lah. Kalian jam kedua ada nggak? Ada Pak. Ada Bapak Ikian. 10 menit saja lah. Nanti bisa dilanjutkan kalau diskusinya di grup ya. Tapi saya tadi bernafsu. Ingin menjelaskan itu karena saya baca ini. Sebelum baca ini saya tadinya baca jurnal-jurnal saja. Saya sampai baca jurnal Inggrisnya nggak paham juga. Karena katanya yang bagus di Prancisnya. Prancis nggak bisa saya. Kalau ini terjemah dari Prancisnya katanya. Nah, terjemah ini teman-teman, kalau terjemahnya bagus bisa dipahami, kalau terjemahnya nggak bagus susah dipahami. Demikian saya kembalikan ke pemakalah, silakan mungkin ada yang bertanya 1-2 bisa dijawab, pertanyaannya lainnya mungkin bisa nanti menyusul di grup. Silakan saya kembalikan ke pemakalah. Mohon maaf saya banyak menjelaskan. Silakan Irtiko, Eva dan Evi. Ya, silahkan untuk teman-teman jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Fatina Billah, silakan. Nah, Ya, itu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila, izin bertanya. Mau tahu pendapat pemakalah. Menurut pemakalah, apakah pemikiran beliau atau penafsiran beliau ini masih relevan dengan kondisi sekarang? Karena menurut saya penafsiran beliau ini di luar nalar dan banyak ditentang oleh pihak dari Islam maupun orientalis. Terima kasih. Irtiko, silakan kalau mau jawab. Silakan dijawab, teman.
Baik, kami dari Pemakala akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fatina Bella. Bahwasanya Arkon adalah seorang pemikir Aljazair kontemporer yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu memberikan kemungkinan arti yang terbatas. Dengan demikian, ayat Al-Quran selalu terbuka untuk interpretasi baru ataupun yang dapat memenuhi kebutuhan pada masa tertentu ataupun masa sekarang. Jadi bisa jadi penafsiran beliau itu masih relevan di masa sekarang. Sebentar, perlu diinikan ya. Pertama, interpretasi baru. Karena di kelas lain ada yang nanya tuh, interpretasi baru itu apa? Quran terbuka untuk, kalau tolong dijawab, interpretasi baru itu apa maksudnya? Mungkin pemikiran baru, Pak. Penafsiran baru. Iya, penafsiran. Ya, penafsir. Interpretasi itu bahasa Inggris, artinya bahasa Indonesianya penafsiran. Jadi Arkun salah satu pemikirannya bahwa Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan. Nah, kita sampai di sini dulu. Ini pemikiran Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan, sehingga setiap penafsiran bisa memunculkan penafsiran baru, interpretasi baru. Itu kita bisa menerima enggak? Ini dulu. Bahwa Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan, benar atau tidak menurut kita? Gimana? Benar enggak itu? Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan. Maksudnya apa? Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan itu gimana? Ya Qurannya terbuka kalau kita buka ya. Maksudnya gimana tuh? Ya karena banyak yang kan saya jelaskan sampai menghabiskan waktu itu. Tapi pertanyaannya seperti saya belum menjelaskan itu. Pemakaian juga terjadi. Quran selalu terbuka itu maksudnya gimana? Kan kalau kita masukkan ke lemari tertutup ya. Gimana tuh maksudnya? Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan. Bagaimana maksudnya? Halo pemakala, apa yang dimaksud dengan Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan? Nah gini teman-teman, nanti ya, untuk pemakala-pemakala berikutnya, apabila Anda baca artikel jurnal, lalu apa dimaksudnya? Tanya saja saya, Japri, apa maksudnya apa? Apa maksudnya apa? Jangan bikin makalah itu copy paste, tidak paham apa yang diinikan ya. Quran selalu terbuka, itu maksudnya boleh ditafsirkan. Kapanpun kan boleh. Quran kan boleh ditafsirkan. Namanya nggak boleh. Al-Quran boleh ditafsirkan oleh siapapun, boleh. Ya tentu saja mufasir ya. Orang yang bukan asal-asalan. Quran terbuka untuk ditafsirkan. Apa ada penutupan pintu tafsir, ada nggak? Nah, kalau ijtihad ada ya, penutupan pintu ijtihad ada kan? Sampai sekarang ada nggak mujtahid baru? Selain Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Ada imam baru gitu? Nggak ada. Tapi mufasir, selalu ada mufasir baru. Berarti Quran tidak tertutup untuk ditafsirkan. Boleh saja ada penafsir baru, boleh. Nanti kita lihat tafsirnya benar apa enggak. Itu yang disebut terbuka. Kemudian selalu interpretasi baru. Ada penafsiran baru yang berbeda dengan penafsiran sebelumnya. Memang begitu. Sejak awal kita belajar ke Pak Aksin dulu. Tafsir itu selalu tidak matang. Karena setiap zaman harus ada tafsir baru. Agar Quran ini bisa dipahami di zamannya. Itu tidak liberal, itu pemahaman itu biasa saja. Ali bin Abi Thalib menyatakan Al-Quran dzu wujuhin. Al-Quran mempunyai banyak makna. Satu lafaz menurut Ali bin Abi Thalib bisa 6.000 makna. Tergantung penafsirannya. Kita belajar ulumul Quran, Al-Quran punya lafzul mustarok. Lafaznya satu, maknanya banyak. Tergantung nanti. Ya, Quran punya
penafsiran banyak. Tapi tentu saja bukan berarti penafsiran bisa ditarik-tarik kemanapun sekehendaknya, enggak. Pakai ilmu ya, pakai pengetahuan. Jadi, nah itu jargonnya atau yang dipegangi Arkun, Al-Quran Dzu Wujuhin, itu sejak zaman Ali bin Abi Thalib, dan Al-Quran selalu terbuka untuk ditafsirkan dengan penafsiran baru, itu pun relevan. Lalu mana yang dikritiknya? Yang dikritiknya bagian mana oleh orientalis atau oleh para ulama? Yang dikritiknya yang bagian mana? Tadi kan kata Fatina bilang karena ini dikritik oleh banyak orang. Nah, kita paham dulu yang dikritiknya yang bagian mana. Gimana Fatina? Kritiknya terhadap penafsirannya atau metode penafsirannya atau pada apanya? Tadi di makalah banyak sebetulnya kritiknya aku lihat. Saya juga Ya, Pak, nyampaikan. mungkin salah satunya kan ada yang berpendapat ini cara beliau menafsirkan itu terlalu ruwet, kemudian tidak seperti matematika, tidak seperti menganalisis seperti itu. Ada yang mengkritik seperti itu juga tadi, Pak. Iya, kalau terlalu ruwet iya. Makanya bukan konsumsi terlalu ruwet, karena beliau bukan mufasir sebetulnya ya. Dia mau pemikir. Kalau terlalu ruwet iya. Bahkan dulu juga ada yang terlalu ruwet. Fakhruddin Ar-Razi yang beliau kutip tadi itu ruwet juga itu. Ulama Fakhruddin Ar-Razi itu 1 ta'awudz dan basmalah 1 jilid. Al-Fatihah 1 jilid. Tafsir 1 jilid tafsir. Ta'awudz dan basmalah 1 jilid. Itu ruwet kali kan. Dia cerita banyak filsafat. Wah, sehingga ulama lain mengkritik. Fit tafsir Ar-Razi kul asya ada segala sesuatu ada illa tafsir gitu ya. Kecuali penafsirannya nggak ada. Jadi kalau urusan ruwet Ar-Razi. Dikritik banyak orang bahwa Ar-Razi bukan tafsir. Ngomong segala hal tapi tafsirnya nggak ada. Nah, tetapi nyatanya Ar-Razi 16 jilid dan nongkrong tafsirnya di IKI, di PT IKI, di UIN, di mana-mana. Nah, Arkun ini nggak tahu. Selain surah Al-Fatihah, dia nafsirkan apa lagi? Ada surah Al-Fatihah tebal, segini tebalnya ya. Kalau ini sih bukan. Ada di Perpusnas. Saya punya dulu dipinjam sama teman. Hilang, dipinjam nggak kembali. Di Perpusnas ada. Selain surah Al-Fatihah, surah apa lagi Mbak Makalah? Arkun ini. Kalau rumit iya memang. Kalau rumit iya harus berkali-kali. Tapi kalau relevan nggak relevan kan urusannya bukan ruwet ya. Jadi pertama kritiknya itu pada tadi beliau mengatakan korpus resmi tertutup Mushaf Utsmani itu tidak sakral. Nah itu. Makanya dicap liberal. Karena definisi liberal menurut Leonard Bindel dan Daniel Krugman, memang ketika umat Kristen, Islam, atau Yahudi atau yang lain tidak percaya lagi kitab sucinya, tidak mensakralkan lagi kitab sucinya, maka itu liberal. Nah itu kan kitab Quran yang di Mushaf itu sebetulnya bukan nggak sakral, tapi jangan jadi satu-satunya. Kalau mau menafsirkan jangan berdasarkan Mushaf itu saja, karena itu produk politik. Kan nggak sakral kalau produk politik kan. Tapi ayo kembali kepada, nah nggak diteruskan. Ayo kembali pada sunnah, pada apa yang diucapkan Nabi dan sahabat tentang Quran. Nah ini, kalau ini kan baik kan, kembali pada Nabi dan sahabat kan baik. Jadi sebetulnya bukan berarti Mushaf Utsmani salah, tetapi jangan sebatas itu. Loh, sebetulnya itu. Cuma disalahpahami atau dipahami, oh berarti tidak yakin bahwa Quran itu mukjizat, yang Quran benar yang diucapkan Nabi saja ya. Gitu ya. Tuh. Kemudian kedua, pada
teori semiotika tadi ya, ada istilah mitos. Nah, ini ketika mengucapkan membaca Quran yang banyak mitosnya, kan ngomongnya begitu Mas Arkun itu. Nah, itu dianggap memitoskan Al-Quran. Dianggap Quran itu bohong, mitos kan bohong. Ternyata kalau kita baca lagi, bukan itu maksudnya. Dalam ilmu semiotik atau semiologi ada tanda, simbol, mit atau mitos. Tanda itu merah, maknanya warna merah, simbolnya berani, kalau di lalu lintas simbolnya adalah berhenti, kalau di partai simbolnya merah. Setiap yang merah pasti PKI, itu mitos berarti. Setiap yang merah pasti gagah berani, mitos. Sebenarnya enggak begitu. Nah, gitu ya. Membaca simbol. Nah, ternyata setelah, nah ini berarti disalahpahami. Karena memang rumit, sulit, akhirnya salah paham ya wajar. Jadi, tapi ketika dijelaskan, sekarang ke penafsirannya. Ketika Arkun mengatakan, di sini ya, saya baca. Ketika kenapa sih Al-Fatihah itu selalu awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Kenapa Allah yang Rahman Rahim? Bukan Bismillahirrahmanirrahim Qudusus Salamul Mu'min Muhaimin Aziz. Bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap menyebut Allah, Allah itu simbol penguasa dunia, penguasa akhirat. Di zaman Quran belum hadir, Yahudi sudah kenal Allah. Nasrani sudah kenal Allah, orang Arab sudah kenal Allah, penguasa dunia dan akhirat. Jadi kalau menyebut nama Allah, berharap kasih sayang Allah supaya nggak disiksa. Nah, penafsiran semacam ini hasilnya kan begitu ya, bahwa menyebut nama Allah itu kasih sayang karena nanti supaya tidak disiksa di akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, alam dunia, alam akhirat. Nah, ingat lagi akhirat lagi. Waduh, ada akhirat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih penyayang, berharap supaya tidak disiksa nanti di akhirat. Sebut lagi Maliki Yaumiddin, tentang akhirat lagi. Baru iya. Nah, kalau penafsiran semacam itu kira-kira itu liberal apa salah apa enggak ya? Coba dinalar. Menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih Rahman-Rahim? Simbolnya kan Rahman-Rahim pakainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim al-alamin. Kenapa Rahman-Rahim? Oh, karena ini berarti mengingatkan kita semua tentang Allah, tentang akhirat, tentang kita berharap rahmat dunia dan akhirat, kita berharap kasih sayang Allah, tidak disiksa. Itu kira-kira mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, dengan arti seperti tadi, dengan tafsiran seperti tadi, itu salah apa enggak? Tolong dijawab. Salah apa enggak itu? Halo? Harfani? Ya, itu sesat enggak kira-kira? Halo? Enggak ada yang jawab ya? Tidak, Pak, kayaknya. Ya tidak. Itu kan sama dengan tasawuf, sama dengan tadi Bismillahirrahmanirrahim bab zikir, itu loh di makalah itu Ar-Razi. Alhamdulillahirabbil alamin bab syukur. Nah, Arkun bisa menafsirkan itu simbol ketakutan akan dosa. Itu dengan melihat antropologi, sosiologi antropologi. Melihat budaya ketika Quran itu turun, orang sudah ada cerita Adam, cerita apa. Dan makanya dibaca dulu ya. Dibaca dulu makalahnya dulu. Jadi kita boleh mengatakan ini sesat, ini tidak sesat, tapi jangan ikut-ikutan. Nah, tolong nanti teman-teman, baik pemakalah maupun bukan, saya berharap itu tiap baca jurnal, paham nggak paham? Kalau nggak paham tanya, saya juga begitu dulu. Baca jurnal, baca ini nggak paham. Karena sulit ya kata-kata itu ya. Kemarin ada yang mana interpretasi apa. Nah, memang banyak salah paham tentang Arkun. Tapi saya juga merasa memang dia liberal. Liberal itu sudah bukan ahli sunnah lah kira-kira. Sudah bukan ahli sunnah jamaah.
Tetapi beliau masih meyakini wahyu itu benar, walaupun bukan mushaf. Kitab yang saya sama. Seperti kita kan kalam kodim. Ahlussunnah nih, ahlussunnah, saya ahlussunnah. Yang kalam kodim itu yang mushaf atau yang di Allah? Kalau kita ahlussunnah dua-duanya. Walaupun Quran itu bentuknya kertas itu tetap kalam kodim karena simbol. Yang di Allah kalam kodim juga. Disilakan teman-teman. Jadi kita boleh menilai tapi paham dulu apa yang kita lihat. Dan ini paling rumit, armatun. Paling rumit ya arkun. Yang lain-lain enggak. Tapi tidak paling sesat. Karena ada lagi yang dianggap paling sesat bahkan dimurtadkan minggu depan. Minggu depan Nasir Hamid Abu Zaid. Itu sampai dimurtadkan. Walaupun kemudian cap murtadnya dicabut di akhir hidupnya, dicabut dan kembali ke Mesir, dimaafkan setelah dipahami. Tapi sebelumnya sempat dimurtadkan, lari ke Belanda, jadi profesor di Barat, lalu dimaafkan, lalu kembali ke Mesir, lalu wafat. Nah, kalau Arkun enggak, tapi dicap liberal saja karena mengatakan Quran Mushaf Utsmani itu enggak sakral, itu saja. Tapi ternyata hasil pemikirannya, dan selain surah Al-Fatihah, surat apa lagi? Ada yang tahu? Pemakalah nemunya surat Al-Fatihah aja, Pak. Ada surah Al-Kahfi. Ini sudah ada yang mengingatkan, waktunya sudah habis. Saya pikir kita tutup saja karena dosennya sudah hadir ya. Mohon maaf nih saya. Tapi PR, tolong nanti kalau ada yang bertanya, ada yang diskusi, jangan ragu-ragu, jangan saya salah. Saya sedih kalau nggak ada yang nanya. Kan teman udah bikin capek-capek tuh. Pemakalah saya udah baca-baca biar bisa menjawabnya. Kalau kan jawab ternyata nggak ada yang nanya gitu ya. Atau pertanyaannya seperti tidak membaca. Jadi membaca dulu baru bertanya. Bukan bertanya dulu ya. Jadi biar connect dengan apa yang sedang dibicarakan. Demikian, terima kasih untuk pemakalah dan teman-teman semua. Terpaksa saya banyak ngomong karena ini Arkun. Arkun memang sebetulnya tidak cukup satu pertemuan. Agak rumit beliau ya, paling rumit beliau. Memang. Beliau dianggap beronani metodologi, berasik-asik sendiri gitu. Orang lain nggak paham terserah. Itu juga kurang baik karena orang lain nggak paham dari. Tapi kalau mau membaca pelan-pelan apa yang dia mau, sebetulnya maksudnya begitu, gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi demikian. Terima kasih untuk Eva, Irtiko dan Evi, Fatina Bila dan teman-teman semua. Fatina Bila kalau masih ada yang mengganjal, jangan simpan di hati, sampaikan di grup. Kalau mau japri-japrian boleh. Kalau kan ada yang nggak mau Pak di grup Pak, takutnya nggak enak sama yang lain, boleh. Jadi untuk apa kita melakukan kuliah pemikiran kalau kita nggak berpikir, ya? Kalau kita nggak yang penting itu berpikirnya sebetulnya. Kuliah pemikiran berpikir, memikirkan, mengkritik dan menganalisa. Bisa berpikir, mengkritik dan menganalisa kalau terjadi diskusi. Kalau baca sendiri, dipahami sendiri, senyum-senyum sendiri, yang nggak ada diskusi namanya. Ya, silakan didiskusikan dengan teman atau dengan saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kelebihan hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.